Halo semuanya dan selamat datang di ulasan kita kali ini. Senang banget bisa bareng kalian untuk membedah sebuah konsep yang fundamental banget. Sesuatu yang sebenarnya secara diam-diam tuh mengatur setiap detik kehidupan kita di masyarakat. Paparan hari ini disusun berdasarkan analisis dari Bapak M. Fajrin, SH.MH, seorang dosen Fakultas Hukum di Universitas Muhammadiyah Pontianak. Kita bakal ngulik habis-habisan. Apa sih sebenarnya yang bikin sebuah tindakan itu dibilang sah secara hukum? Dan gimana kalau tindakan itu ternyata secara senyap malah melanggar hak orang lain? Menarik kan? Yuk langsung aja kita mulai pembahasannya. Oke, ini dia peta jalan kita hari ini. Pertama, kita ada pengantar subjek hukum. Terus yang kedua, manusia sebagai pribadi kodrati. Ketiga, eksistensi badan hukum. Keempat, anatomi perbuatan hukum. Kelima, perbuatan melawan hukum. Dan pastinya nanti ditutup dengan daftar pustaka serta refleksi. Sip, kita langsung masuk aja ke bagian pertama nih, pengantar subjek hukum. Coba deh bayangin subjek hukum itu ibarat tiket VIP atau paspor utama kalian buat masuk ke arena hukum. Tanpa status ini, kalian bener-bener gak bisa ngapa-ngapain. Kalian gak bisa tanda tangan kontrak kerja, gak bisa beli kopi di kafe secara sah, gak bisa punya aset, dan ya gak bisa dituntut di pengadilan juga. Jadi status inilah yang ngasih sebuah entitas, termasuk kita, semacam kekuatan magis buat ikut muterin roda hukum di masyarakat. Nah, sekarang kita geser ke bagian kedua, manusia sebagai pribadi kodrati. Pakar hukum L.G. van Apeldoorn punya pandangan yang jujur aja dalam banget soal ini. Beliau pakai istilah Belanda, natuurlijke persoon atau pribadi kodrati. Yang bikin mind-blowing di sini adalah hak asasi kita sebagai subjek hukum itu sebenarnya bukan hadiah atau giveaway dari negara loh. Bukan sama sekali. Hak itu emang udah nempel di kita. Murni karena kodrat alamiah kita sebagai manusia sejak kita lahir. Jadi hukum itu tugasnya cuma mengakui, bukan menciptakan hak tersebut. Terus, kapan sih status tiket VIP kita ini mulai aktif dan kapan expirednya? Simple banget. Mulai saat kita dilahirkan dan otomatis kelar saat kita meninggal dunia. Hukum juga tegas soal kesetaraan, jadi agama atau jenis kelamin tuh sama sekali nggak ngurangin kapasitas hukum seseorang. Tapi, ada satu pengecualian yang menurut saya gokil banget di pasal 2 KUH Perdata kita. Ada fiksi hukum yang nyebutin kalau bayi yang masih di dalam kandungan ibunya itu bisa dianggap telah lahir kalau kepentingannya menuntut, misalnya pembagian harta warisan. Keren kan? Tapi kalau dia lahir dalam keadaan meninggal, ya hukum menganggap dia nggak pernah ada. Ini nunjukin seberapa fleksibel dan protektifnya hukum perdata kita melindungi pihak yang lemah. Lanjut yuk ke bagian ketiga, eksistensi badan hukum. Buat ngebahas entitas kayak perusahaan atau PT, kita pinjam rumusan dari Black's Law Dictionary. Coba perhatiin frasa real or imaginary. Ini lucu sih karena badan hukum itu sejatinya adalah manusia imajiner yang sengaja diciptain sama akal sehat hukum kita. Kenapa juga kita repot-repot bikin manusia imajiner? Alasannya praktis banget. Masyarakat butuh sebuah institusi yang umur hidupnya bisa jauh lebih panjang dari manusia biologis supaya roda ekonomi dan bisnis bisa terus jalan tanpa putus. Pakar hukum kita, E. Utrecht, juga makin mempertegas konsep ini. Beliau pakai satu kata kunci yang ngena banget, tidak berjiwa. Entitas ini nggak bernapas, nggak punya feeling atau emosi. Tapi jangan salah, di atas kertas hukum, dia ini bisa loh menggugat kalian di pengadilan, dia bisa punya aset triliunan rupiah, dan pastinya dia tunduk pada hukum yang berlaku. Ini benar-benar sebuah konstruksi sosial yang brilliant. Jadi, kalau kita bandingin head to head nih, manusia jelas bisa bertindak langsung sesuai maunya sendiri karena kita punya nyawa. Tapi gimana caranya si entitas yang gak berjiwa ini bisa action di dunia nyata? Disinilah jembatannya. Badan hukum bertindak lewat tangan dan suara dari pengurusnya, yakni si manusia biologis tadi. Jadi waktu ada direktur yang tanda tangan kontrak miliaran rupiah, sebenarnya dia lagi minjemin tubuhnya supaya sang manusia imajiner ini bisa hidup dan bertindak di realitas fisik. Seru ya ngeliat cara kerjanya? Sekarang, mari kita bedah lebih dalam lagi di bagian keempat, anatomi perbuatan hukum. Buat nentuin suatu tindakan itu perbuatan hukum atau bukan, kuncinya tuh ada pada dua kata ini, sengaja dikehendaki. Niat teman-teman, waktu kalian nyewa kos-kosan atau apartemen, kalian kan emang sadar dan pengen banget dapat hak buat tempatin kamarnya, sekaligus nerima kewajiban buat bayar sewanya tiap bulan. Kehendak atau intention inilah yang jadi nyawa dari sebuah perbuatan hukum. Tapi nih, coba deh kalian bayangin skenario nyebelin ini. Kalian lagi jalan santai di toko keramik, terus tas kalian tanpa sengaja nyenggol vas bunga mahal, dan prang,
pecah berantakan, kalian jelas nggak ada niat, apalagi sengaja pengen beli vas yang udah hancur itu kan? Nah, karena akibat hukumnya itu sama sekali nggak kalian kehendaki, secara yuridis ini nggak masuk kategori perbuatan hukum. Terus kalau gitu, masuknya ke kategori apa dong? Jawaban dari pertanyaan tadi membawa kita ke bagian kelima. Perbuatan melawan hukum atau yang sering disebut onreh mati gada. Disinilah hukum turun tangan buat ngegegasin keadilan. Hukum itu seolah bilang, oke, kami tahu kok kamu nggak niat ancurin vas bunga itu. Tapi, sorry ya, kelalaian kamu itu udah ngelanggar hak si pemilik toko. Di tahap ini, niat atau kehendak udah nggak jadi ukuran lagi. Yang jadi fokus adalah gimana hukum ngelindungin hak orang lain yang udah telanjur dirugikan gara-gara kelalaian atau kecerobohan kita. Kalian tetap harus ganti rugi. Asal kalian tahu ya, evolusi konsep PMH ini tuh beneran seru banget buat diikutin. Dulu banget akhir abad 19, pengadilan itu kaku abis. Kalian baru bisa dihukum kalau bener-bener ngelanggar teks yang tertulis di undang-undang secara harfiah. Nah, kekakuan ini meledak jadi masalah besar di tahun 1910, lewat kasus Zutphen yang super terkenal di Belanda. Waktu itu, korban nggak bisa dapat ganti rugi sepeser pun, cuma gara-gara tindakan si pelaku ini dinilai cuma ngelanggar etika, bukan melanggar teks undang-undang. Nyesak banget kan? Akhirnya barulah pada 31 Januari 1919 lewat keputusan Mahkamah Agung Belanda atau Hogerlaat, hukum berevolusi secara radikal. Mahkamah akhirnya ketok palu. Melanggar hukum itu juga termasuk melanggar kesusilaan dan kepatutan yang hidup di masyarakat, biarpun nggak tertulis di undang-undang. Ini benar-benar game changer untuk hukum perdata modern. Makanya sampai hari ini, lewat pasal 1365 KUH Perdata kita, ada formula mutlak nih buat ngebuktiin PMH di pengadilan. 4 pilar ini ibarat checklist yang harus kecentang semua. Pertama, harus jelas ada tindakannya. Kedua, si pelaku harus terbukti bikin kesalahan, entah sengaja atau lalai. Ketiga, harus ada kerugian nyata yang diderita, bisa material atau imaterial. Dan yang keempat, yang biasanya paling bikin pusing para pengacara, harus ada hubungan sebab akibat yang jelas antara kelalaian si pelaku dengan kerugian si korban. Kalau salah satu aja dari 4 syarat ini rontok, ya udah, gugatannya pasti kandas. Oke, kerasa nggak kerasa, kita udah sampai di penghujung pembahasan nih. Bagian ke-6, daftar pustaka dan refleksi. Ngomongin hukum di Indonesia, rasanya kurang afdol kalau kita nggak bersandar juga pada karya-karya monumental. Kayak buku ilmu hukum dari begawan hukum kita, almarhum Prof. Dr. Satjipto Raharjo. Beliau selalu ngingetin kita kalau hukum itu bukan cuma sekedar kumpulan pasal-pasal mati di atas kertas. Hukum itu institusi sosial yang bernapas, yang tujuan akhirnya adalah demi kebahagiaan masyarakat. Ulasan kita hari ini tentunya berdiri di atas fondasi ilmiah yang kokoh dari berbagai referensi utama para ahli hukum, seperti Van Apeldoorn, E. Utrecht, Black's Law Dictionary, dan Prof. Cipeh tadi. Transparansi referensi ini penting banget buat mastiin argumen kita soal perbedaan antara perbuatan hukum dan perbuatan melawan hukum punya landasan yang jelas dan bisa dipertanggungjawabkan. Nah, sebelum kita benar-benar udahan, saya pengen ninggalin satu pertanyaan reflektif yang jujur aja cukup mind-blowing buat kalian pikirin. Bayangin skenario masa depan ini. Gimana kalau sebuah badan hukum yang nggak berjiwa itu ternyata punya AI atau algoritma yang tiba-tiba tanpa sengaja bikin masyarakat rugi miliaran rupiah? Kepada siapa kita harus nuntut kerugiannya? Apakah kita gugat perusahaannya aja dengan dalih kelalaian biasa? Atau justru manusia-manusia di balik codingnya yang harus dihukum berat? Gimana menurut kalian? Hukum kan dituntut untuk selalu berevolusi ngikutin zaman. Coba deh dipikirin. Terima kasih banyak udah nyempetin waktu buat dengerin ulasan kali ini. Tetap kritis, terus belajar, dan sampai jumpa di pembahasan selanjutnya.